Iya, Weghorst dan kemarin Weghorst lumayan sih. Sebenarnya lumayan. Cuma gue kesel berapa kali tuh dia sendirian nih, bola di sini. Kalau dia sebenarnya kalau kena ya, gue bingung Pak. Padahal tinggi tuh Pak. Sumpah, ngedulangin Jo. Dia nggak biasa lompat. Mungkin dia nggak biasa kosong kali ya, selalu dijaga. Dia bisa kosong dia, lo, bingung sendiri Jo. Ya. Dua hasil derby yang cukup oke lah yang kita peroleh beberapa hari ke belakang ini. Pertandingan pertama di Old Trafford kita draw 2-2 ya melawan Leeds. Yang kedua kita menang kemarin 0-2. Yep. Hasil yang cukup oke di derby Rus kali ini. Sebelum kita berbicara lebih jauh, ngomong-ngomong santai aja ya. Kembali ke pengenalan pundit Koko William Toto, Koko Hendra Hong. Pundit terbaik ya, Koko dengan pengetahuan sepak bola terbaik se-Indonesia Raya. Oh, jelas dong. Ali strategi, ali bacot. Ya. Tapi gak apa tau, orang itu harus pede dulu. Lu harus menguasai panggung. Bener, kayak lu kan penting hoax dulu. Kayak ali bacot dia dulu ya. Iya, padahal tau. Ini kita di segmen awal ini coba kita kasih edukasi sedikit. Derby Rus apa? Kenapa? Enggak, kita gak ada perjanjian kayak gitu. Kenapa sih? Gak tau, sumpah gue gak tau. Lu kan udah kasih jangan emang gitu dong. Kasih ke video. Gue baca dulu Pak. Lu baru gue angkat. Lu kepleset jatuh sendiri. Siapa yang suruh gue? Enggak, Derby Rus. Ini minggu ini membuktikan bahwa Mawar Merah itu jauh lebih wangi daripada mawar putih. Gak tahu. Sumpah gue Derby Rus itu apa? Derby Rus. Gak pernah baca. Loh, kenapa dinamakan Derby Rus? Kenapa? Gak tahu. Derby Rus itu. Gak tahu. Oh. Kalau sama Manchester City kan Derby Manchester. Kenapa? Karena di satu kota yang sama. Aku bisa jawab. Ya itu soal gampang. Ini kan viewer pasti pengen tahu juga. Gak tahu sumpah. Jujur. Apa sih Derby Rus? Kan jadi awkward kan. Kalau kita gak tahu, udah gak ada yang tahu kan. Aku tahu. Udah. Coba Hendra, Koko Hendra dulu deh masuk. Koko bilang tahu tidak tahu gitu. Lu tahu gak? Udah. Coba lu jalanin gua. Enggak, gua tahu garis besarnya. Apa tuh? Ini dari dua kubu yang berbeda di Inggris perang dulu. Ya, bener. Awalnya itu abad 15. Jadi Lancashire perang sama Yorkshire, perang saudara. Lancashire tuh dulunya yang sekarang namanya di Manchester. Daerah Lancashire dulu tuh abad 15. Yorkshire itu sekarang yang namanya di Leeds. Nah, mereka itu dibagi menjadi dua. Lancashire itu lambangnya mawar merah. Red Roses. Yorkshire yang sekarang Leeds itu mawar putih. Oh, makanya Derby Rose. War of Roses itu awalnya abad 15. Iya. Sekarang gua tanya, MU mawar putih, Manchester. Manchester kan mawar putih. Mawar merah. Leeds mawar putih. Chelsea mawar apa? Chelsea bukan mawar dong. Coba. Singa. Oh iya. Pinter ini. Aku akan berpikir lu menjawab mawar biru. Wow, itu so standar ya. Oke. Jadi itu rajanya itu saling perang lah, saling bunuh-bunuhan dulu Lancashire sama Yorkshire. Nah, terus akhirnya pada suatu saat mereka akhirnya bersatu ketika seorang bangsawan dari Lancashire itu namanya Henry VII kalau nggak salah, itu menikahi orang dari Yorkshire. Oke. Jadi mereka kayak bersatu gitu loh. Jadi mawar merah sama mawar putih yang awalnya tuh perang disatukan oleh kedua orang ini. Tapi nama masih derby. Kenapa masih keras mainnya? Nah, itu kan dulu awal waktu perang, waktu abad 15. Itu berlanjut ke revolusi industri abad 18. Itu masih juga perang. Itu ekonomi ya, sisi ekonominya ya. Leeds itu kan penghasil wool. Ya. Kota penghasil wool. Itu mulai tersaingi sama Manchester yang penghasil kapas. Nah, woolnya Leeds ini mulai nggak laku. Kapasnya Manchester menang, gitu loh. Itu mulai panas juga. Itu ekonominya ya. Itu ekonominya ya. Di sisi ekonominya perang. Di sisi sepak bola berlanjut juga. Gitu. Iya, sampai sekarang. Di sepak bola itu terutama ketika tahun 1960-an itu puncaknya. Ketika itu masih siapa ya? Dennis Law, Bobby Charlton, Nobby Stiles sama Paddy Cereran. Paddy Cereran tahu nggak? Nggak tahu lah. Paddy Cereran tuh panditnya MU nggak sih? Paddy Cereran yang udah tua tuh. Itu waktu 62 tuh dilatih sama Sir Matt Busby kalau nggak salah. Nah itu MU lagi tinggi-tingginya tuh, lagi menguasai liga. Masuklah Leeds.
yang mulai mengganggu dengan permainan kerasnya. Itu udah ada sejarah dari dulu kayak gitu. Di revolusi industri juga tersaingi juga. Sepak bola juga jadi terpengaruh. Sampai tahun 90-an yaitu yang Roy Keane sama papanya Haaland itu. Papanya Haaland Man City kan? Papanya Haaland Man City ya? Ingat Haaland tuh pernah di Leeds juga gak sih? Pernah kayaknya. Pernah. Kalau nggak salah ingat, pernah di Leeds juga. Jadi tahun 90-an itu Sir Alex itu membangun MU kan Class of 92. Nah itu disaingi sama Leeds juga yang datengin pemain-pemain. Lu inget gak? Alan Smith bukan? Alan Smith, Viduka, Kiwo, ya, tahu ya kan? Jonathan Woodgate. Cahill bukan. Ya kan pernah kan Ingat Haaland kan? Nah itu. Oke. Itu. Gitu loh Will. Ya gue tahu kok itu ke zaman-zamannya Alex Ferguson gue tahu. Alan Smith, Viduka. Sejarahnya dari abad 15 itu. Perang saudara. Luar biasa ini baru. Ini edukasi yang luar biasa. Ini baru pandit bro. Sepak bola itu kan nggak hanya tentang siapa yang menang siapa yang kalah, tentang kemanusiaan juga bro. Ada nilai lebih dalam sepak bola itu tersendiri. Anda kadang-kadang harus mengerti soal itu. Oke, Koko William, kembali ke 2 game kemarin ya. Draw sayang sekali draw. Harusnya kita sapu bersih 2 pertandingan. Tapi sesuai prediksi lah. Sesuai prediksi kita. Iya. Tidak prediksi sesuai prediksi Anda. dia. Saya parah. Lu kan bilang 4-0, 5-0 gitu. Ya karena gue juga kaget sih. Yang kali ini kok sekeras itu ya. Padahal kemarin pas zamannya Ole pun gue pas lawan biasa aja. Dibantai mulu ya. Dan dibantai mulu dan biasa aja gue nonton juga nggak ada keras-keras sama sekali. Itu karena mungkin zamannya Ole tidak ada penonton. Ingat gak? Eranya Ole ketika kita bantai 5-0 atau 5-1 itu Nggak ada penonton ya? sempat gak ada penonton sekali. Covid ya? Terus yang awal tahun ketika Ronaldo baru datang itu kan 5-1 kan yang Bruno hat-trick. Tapi Ronaldo belum datang itu. Ronaldo datang ketika lawan Newcastle. Oh ya mungkin bisa jadi ya. Sebelumnya itu tanpa penonton sekali kalau gue kemarin gue kayak Leeds sama MU nggak separah ini. Pas gue kemarin nonton bisa tensi tinggi juga ya. Ya itulah derby. Iya. Apalagi yang back kanan itu mencuri perhatian gue dari awal. Ayling itu. Ayling, oh ya kaptennya kan? Itu wah mainnya spiritnya. Gila Pak. Gunonto ya. Gunonto sih sangar Pak. Lincah banget. Ayling itu kebangsaan mana? Atau Inggris kayaknya. Masa Inggris? Inggris kayaknya. Luke Ayling. Kayaknya Inggris tahu. Lumayan itu. Spiritnya. Tapi kayaknya udah tua itu Luke Ayling. Even yang leg kedua lebih bagus. Ayling itu mainnya tuh lebih keras. Iya, Leeds lebih bagus main di kandangnya mereka. Iya. Ketika di Manchester waktu di Old Trafford itu kita banyak peluang iya, tapi kayak ngawur nggak sih? Ngawur main. Tendangan kemana-mana. Berantakan. Gitu loh, berantakan banget. Ya menurut gue sih gara-gara ini sih benar-benar kehilangan siapa Casemiro dan Eriksen ya. Dan menurut gue AWB kan Dalot baru masuk menurut gue sih kemarin yang leg pertama ya. Yeah. Kurang. Faktor baru sembuh dari cedera mungkin. Kaget juga dan masuk langsung tensi setinggi itu kan. Dan buat buktinya 2 gol Leeds City kan menit pertama ya. Menit pertama dan awal babak kedua semua dari sisi kiri City dan Gnonto itu berperan dalam golnya Leeds semua. Iya betul. Makanya kayak coba kalau AWB kayaknya tackle itu. Gak pakai lama itu. Gnonto nggak bisa tuh gocek-gocek seenaknya itu. Dan gue awal-awal yang gue prediksi 3-0 4-0 gue pikir nggak ada Eriksen, Fred, kamu lawan City, Fred bagus banget. Bagus kan? Ya. Casemiro. Nah itu dia. Dan gue nggak nyangka kalau Casemiro kehilangannya parah banget sih. Parah banget. Nggak ada penyambungnya sekali dari back ke tengah tuh. Karena Sabitzer biasa aja, pemain kelas B itu. Aku udah yakin. Iya. Belum nyetel lah kalau aku bilang. Belum nyetel. Sebenarnya Sabitzer tuh bagus, cuman menurutku adaptasinya dia terlalu cepat dan dia harus kembali lagi dia harus melakoni laga yang berat ketika di derby rose seperti ini. Dan keras banget sih. Tapi karakternya sama kayak Fred gak sih? Lebih ke DM kayak gitu. Schweinsteiger mainnya. Kayak Schweinsteiger bener. Schweinsteiger, cara mainnya Sabitzer tuh kayak Schweinsteiger. Keras-kerasnya sama. Iya, ngotot-ngototnya juga. Passingnya ya nggak tahu sih mungkin belum biasa ya. Passing tapi jauh lebih bagus Casemiro sih emang sih. Jauh. Tapi apa yang lu harapin dari pemain yang datang dari Bundesliga ke IPL? Dan dia di Bundesliga ketika bersama Bayern Munchen tuh jarang main juga gitu loh. Ya kita wajar. Maksudnya gue bisa memaklumi main dia agak kaku. Agak kaku ya? Agak kaku. Werner sama Havertz aja butuh berapa lama itu? Iya. Havertz ujung-ujungnya juga gak nyetel-nyetel sampai sekarang. Iya. Chelsea itu. Terus yang leg kedua kemarin? Leg kedua. Nah ini. Sang kapten. Selalu menjadi sorotan sang kapten ini. Harry Maguire. Lu kok bisa gitu ya? Gue juga gak ngerti. Lu kan capek banget, lu kan kesel kan kemarin nontonnya itu.
Iya. Gimana Gue nggak tahu sih, gue kaget juga sih dia jadi inti ya. Iya. Katanya ya emang mungkin buat lawan Barca ya, Varane sama. Varane. Tapi Varane nggak cedera kan? Varane nggak cedera. Varane cadangan. Cadangan kan? Sama Martinez juga. Kalau Varane, aku paham disimpan untuk Barcelona. Yang gue nggak paham tuh Lisandro. Kenapa disimpan? Kan dia nggak bisa main juga lawan Barcelona. Iya juga ya. Iya kan? Iya juga. Iya kan? Karena tujuan Ten Hag bukan untuk menyimpan Lisandro, karena menurut dia Maguire ini lebih pas sama Shaw daripada Lisandro. Mungkin kendala bahasa dan lain-lain loh. Kalau Lisandro kan mungkin bahasa Inggrisnya belum terlalu fluent kan. Perlu komunikasi kan di lini belakang. Tapi Mungkin karena itu. Kemarin tuh pas Lisandro masuk, permainan langsung berubah, betul. Iya. Langsung bisa Forward passing. Martinez bisa langsung dribble, lebih tenang banget passing-passingnya. Terus bisa lebih passing ke depan, lebih apa ya betul. dibandingkan kalau ada Malaysia ya. Ya, setuju. Aku nggak melihat ada perubahan yang signifikan sih. Itu Lumayan juga, sih, itu juga. menurut gua sih lumayan. Secara gameplay apa yang signifikan? Muter-muter aja di belakang, nggak ada nggak ada yang bisa mengkonek bola itu dari tengah ke depan. Iya, Ujung-ujungnya trupas saja. Lu kalau jeli ya, kemarin nonton Maguire permainan Maguire ya. Back kita tuh kan di press. Leeds itu kok selalu bermain 3-4 orang untuk nge-press, bener ya? Dia selalu nunggu di daerahnya kita. Di depannya kotak. Kotaknya kita sedikit dia udah berdiri 3 orang di sana. Iya, pasti. Dia tuh nge-press bukan Maguire. Bukan. Dia nge-press orang yang bawa bola dulu. Iya. Antara Shaw atau Lisandro. Iya. Dia dulu yang dideketin. Baru passing Maguire. Dia itu memancing Shaw atau Lisandro untuk Passing ke ke Maguire. Setuju. Maguire di press nggak? Enggak kan? Iya. Dibiarin. Iya. Udah. Maguire tuh selalu menyentuh bola lebih dari 3 kali. Iya. 4-5 kalau gue hitung. Passingnya lambat. Iya, itu yang memperlambat tempo. Iya. Dan itu dibiarin sama Leeds. Nggak apa-apa. Lu pegang bola selama-lama lu, nggak apa-apa. Ujung-ujungnya lu pasti long ball, nggak nyampe. Berapa kali dia salah passing? Parah, Pak. 3 Berapa kali dia kepotong bolanya? Iya kan? Itu Leeds itu pinter. Ini pemain udah, maksudnya mungkin mentalnya udah kena ya. Jadi dibiarin. Ngepres temennya dulu, biar temennya ini passing ke Maguire yang dikasih ruang, gitu loh. Maguire nggak di press, dibiarin. Udah kasih ruang ke Maguire supaya bolanya dialirin ke dia bingung sendiri. Udah gitu kena tengahnya Fred Sabitzer lagi. Tambah bingung dia. Iya, nggak ada linknya. Tambah bingung pasti. Tambah bingung. Otomatis lu kemarin kalau lihat ya, mainnya tuh yang paling banyak nyentuh bola tuh Maguire. Iya. Memang sengaja seperti itu strateginya Leeds. Suruh pemain MU kasih bola ke Maguire terus. Supaya Maguire paling banyak membawa bola, dia pasti bingung sendiri mau kemana. Ujung-ujungnya Shaw ke Maguire ke Dalot buang bola. Udah gitu aja terus. Kalau Maguire buang bola kepotong. Iya kan? Sampai De Gea aja ndredeg loh kayaknya. Deg-degan loh. Iya kan? Buang bola salah. Kan? Sampai berkali-kali marah-marah. Bingung, Cuk. Jong kayaknya. Mungkin kayak itu sama kayak futsal, mungkin kalau Lawan Martin dia rada dibiarin terbuka ya. Tapi kan pas Lisandro masuk, Lisandro jadi banyak pegang bola. Iya. Umpan-umpannya kan banyak yang sampai memang. Iya. Dia beberapa kali lebih bagus ke Rashford. Lisandro tuh gue lihat ya, dia selalu kok pegang bola, dia berani masuk, Pak, berani maju ke depan. Iya. Kalau Maguire enggak. Orang neken dia baru passing. Iya. Dia benar-benar orang udah deket banget dia baru passing gitu. Kalau Maguire enggak, Pak. Dia diem doang. Udah. Dia tuh dari main gini loh. Dia back pass ke back sebelahnya dia. Oper dia lagi, dia ke winger, ke dia lagi, dia jadi bingung. Aku udah oper ke sini, saatnya aku oper ke sana. Dan hilang, bangsat berkali-kali, Cok. Dan aduh parah sih itu, dan langsung di counter attack kan. Aduh. Kayak ketika Maguire bermain tuh kayak nggak ada chemistry nggak sih? Kayak takut gak sih? Saling kayak ada rasa kalau gua passing ke sini nanti lepas nih. Kalau gua passing ke sini lagi kepotong nih. Kayak nggak ada saling percaya gitu loh. Beda ketika lu mainin Varane, Lisandro, dan tengah lu ditambah ada mungkin Casemiro satu aja, nggak usah sama Eriksen, itu udah beda banget. Iya kan? Tapi gue yakin kok kalau seumpama kita memainkan Varane, Shaw, meskipun tengahnya Fred sama Sabitzer itu lebih bagus karena dua back tengah gini loh. Kita mana pernah sih main kayak kemarin selama ditangani Ten Hag, progres kita tuh kelihatan. Iya. Progres kita tuh kelihatan, kita tuh selalu build up dari belakang, dari kiper, berani main pendek, keluar dari pressing, ya kan? Ya, dan selalu pas di press pun kita bisa keluar. Iya, kita bisa keluar dari tekanan gitu loh. Lah, sekarang mana pernah sih kita lihat bola dari Maguire atau dari Dalot tiba-tiba langsung bola lambung ke depan? Kemarin berapa kali Pak kayak gitu Pak? Dari 90 menit ya permainan, gua ada lihat Maguire tuh nyentuh bola lebih dari 10 kali. Ada banyak banget kayak sering. Dia itu motor utamanya gitu loh yang ngalirin bola dan kita tahu dia itu sampah ngalirinnya. Tapi plus minus tidak, kalau Lindelof yang dipasang defense-nya ngaco tapi secara aliran bola lebih bagus tapi defense ngaco. Iya betul, makanya serba salah.
Ringkih banget. Ringkih. Untuk sundulan juga kurang kuat. Iya. Untuk one on one kita udah tahu ya Iya, kualitasnya Lindelof gimana kalau one on one ya. Parah Pak. Jadi Makanya mungkin Ten Hag itu melatih Lindelof sekarang untuk menjadi nomor 6. Iya. Mungkin itu alasannya. Mungkin. Dia melihat Lindelof ini bukan seorang back. Menurutnya Ten Hag itu pinter loh. Cerdas loh. Dia itu memainkan Weghorst di nomor 10, Pak. Iya. Lu nyangka nggak Weghorst main nomor 10? Iya. Iya kan? Gila loh. Itu pinter banget loh. Iya, Weghorst dan kemarin Weghorst lumayan sih. Sebenarnya lumayan. Cuma gue kesel berapa kali tuh dia sendirian nih, bola di sini. Kenapa dia sebenarnya selalu kena ya? Gue bingung Pak. Udah tinggi gitu Pak. Sumpah, ngedulangin Jo. Dia nggak biasa lompat. Mungkin dia nggak biasa kosong kali ya. Iya. Selalu dijaga. Dia bisa kosong dia. Loh. Bingung sendiri Jo. Ya, dia itu sombong. Dia merasa dia tinggi, nggak perlu lompat. Nggak perlu lompat, Nggak perlu iya. lompat. Nggak, tapi sumpah Jo. Lompat. Bola enak banget nih. Wah nih, Weghorst nih enak nih. Seng, nggak kena Jo. Tapi ya udah. Tapi pinter sih, Ten Hag itu gue akui sih, gila. Gue tuh ya mikirnya ya, apa yang harus dilakukan Ten Hag di babak kedua ya mungkin ya. Kalau kita mau bermain high press, mungkin masukin Varane gantiin Harry Maguire. Iya. Terbukti babak pertama Harry Maguire cacat tuh. Cacat. Dia hampir kerebut yang dia gaya-gayaan bawah belakang. Dia mau passing kerebut De lagi. Gea ke blok kan. Iya. Untung Tapi itu recovernya bagus. Untung kerebut lagi. Iya. Terus apakah harus gantiin Varane atau salah satu lah Varane Lisandro, ya kan? Terus tengahnya Fred gantiin dulu karena Fred ini kartu kuning, ya kan? Iya. Takutnya berbuat konyol sekali, kena kartu kuning kedua merah kita malah rugi. Iya. Tetap dipertahanin dulu. Tapi gue bingung Fred ganti siapa kok masalahnya. Enggak, Fred. Kalau gue ya, maksudnya Fred gantiin Garnacho. Fred gantiin Garnacho. Bruno tarik mundur. Bruno tarik ke belakang dulu. Karena kita butuh, pikiran gue ya, kita tuh butuh seorang yang bisa ngeling. Sudah nibal? Enggak, harusnya waktu 2-0 tuh dimasukin tuh. Enggak. Itu riskan. Waktu 2-0 dimasukin anjing. Itu udah menit 88. Malah ya. Anthony Elanga, cok. Kasihlah kesempatan. Tapi ada kemajuan lah Nelson dan Iqbal. 2 derby roses dia ada di bench. Iya, makanya lumayan, kita tinggal lumayan. tunggu waktu aja, brother. Apalagi waktu. Makanya aku berharap sebenarnya Nanti sampai Erikson sembuh, sampai Tomina sembuh, ntar Balik lagi. gitu aja, udah gitu aja. Nggak, kalau pikiran gue tuh Bruno tarik ke belakang, Fred gantiin dulu karena udah kartu kuning, ya kan. Garnacho masuk jadi sayap kiri, nomor 10-nya diisi sama Sancho. Kalau gue, kanannya Rashford, gitu menurut. Itu pemikiran gue sebenarnya, tapi wih gila, malah Fred tetap dipertahanin, Iya. Dalot tarik kan. Malaysia ditarik, Dalot ditarik, Tarik. Terus Sancho ditarik, digantiin Garnacho, tetap mempertahankan Weghorst-nya dipindah nomor 10. Iya, Gila iya, kan? iya. Gila kan? Gila. Cerdas sih, serius. Pinter. Dan itu berbuah hasil. Iya. Weghorst lebih banyak menerima bola, mainnya simple banget. Simple. Terima Dapat, passing, terima passing. Dan salah satu gol Garnacho kan dari Pastinya, asisnya dia. kan, itu. Iya. Karena show ya kemarin Garnacho. ya. Dan Gila. pas AWB kemarin ganti Dalot, jujur gue lebih tenang defense-nya lebih tenang. Gue nonton berapa kali lewatin ditahan terus sama AWB kan. Gue jadi sekarang lebih prefer AWB loh daripada Dalot, sumpah. Gak bohong gue ya. Karena kemarin tuh kita bermain menunggu tau. Kerasa gak kemarin tuh lebih menunggu? Iya. Itu juga salah satu taktik Ten Hag sih menurut gua. Karena di leg pertama di Old Trafford kita tuh main beringas. Tapi akhirnya kebobolan dulu kan. 2 gol kan. Hancur kan. Kayak secara peluang, secara attempts mungkin kita lebih banyak, 20 lebih kalau nggak salah. Tapi secara peluang bagusan siapa? Lebih efektif Leeds. Ya kan? Karena kita terlalu terburu-buru. Iya. Nah, di leg kedua mungkin instruksi Ten Hag kita lebih menunggu. Makanya kita lama-lama di belakang. Iya. Tapi Leeds-nya juga pinter. Dia melihat kelemahan juga yaitu Maguire Iya. itu. Kasih Maguire terus lah. Tapi Pasti gue bisa lihat di sendiri. leg pertama dan leg kedua Leeds emang pressnya lebih keras yang Lebih leg keras. pertama sih. Pertama tuh legnya gila apa pressnya gila-gilaan. Makanya MU udah tahu kan tengahnya nggak ada Erikson Casemiro. Oh, langsung Kacau ya. Kacau banget. Game pertama lagi tanpa Casemiro. Iya. Kalau Garnacho gimana Garnacho? Bersinar loh 2 game kemarin ya. Menurut gue dia tuh lebih cocok untuk menjadi pengganti dulu. Iya, Ketimbang benar, setuju. ketimbang dia starter loh ya. Setuju. Ketika dia starter di leg Kurang, pertama mainnya kurang. Kurang banget. Bener nggak nyala nggak kelihatan. Kasih dia 15-20 menit terakhir lah. Itu paling bener dah untuk seorang pemain muda. Kemarin gol 18 pertama itu tahun. ada andilnya dia nggak ya? Nggak ada ya. Weghorst ke Siapa? Weghorst ke Shaw. Enggak, Iya. Sabitzer dulu. Sabitzer ya. Sabitzer ke Shaw. Terus Shaw langsung ke Shaw crossing ke Rashford. Itu kontrolnya Shaw gila sangar pak. sangar ya. Itu bola kayak gitu dikontrol bisa lengket kayak gitu susah loh itu. Itu teknik tinggi itu. Makanya kenapa dari dulu gue suka banget sama Shaw. Bagus banget ini back. Anthony. Sekarang Anda percaya kan sama saya? Hah? Ayo, lu mau ngomong apa sekarang?
Lu lihat efek nggak tahu ya. Lu lihat sisi kanan MU ada Anton dan sekarang kemarin 2 game diganti Rashford sama Sancho. Jeleknya minta kayak gimana Cuk jeleknya? Nggak ada yang bisa nahan bola. Tapi umpan kerebut. Just fine kok. Fine kok. Oh iya. Sancho kalau menurut gue below expectation. Masih kurang. Sih ya. Kurang. Masih kurang. Gak ada kontribusinya apa? Iya sih berapa kali. Tapi ya sebenarnya Anthony cuma menurut gua kelebihannya cuma di defend doang kan. Banyak atraksi. Terus dia tuh bisa nahan bola sampai ke ujung. Terus dia paling nggak bisa narik back lawan ke dia, mau ngasih ruang untuk back side-nya untuk overlap. Betul. Atau dioper ke tengah lagi. Iya, emang kelebihan Anthony yang dia bisa narik dua pemain. Itu paling penting itu. Cuma dua pemain itu. Anthony itu jeleknya passingnya itu loh. Setelah itunya. Ya. Gitu loh. Kalau kemarin Sancho berapa kali passingnya oke kok. Sancho lebih bagus secara passing. Oke. Tapi kemarin dribble dia juga nggak lewat semua. Tapi dia beberapa kali ngambil keputusan kayak oke gua pakai cara kayak gini ditekuk ke kiri tekuk kanan. Kena semua. Tapi kita bisa maklum karena dia baru kembali kan. Paling enggak dia lebih bagus daripada Gakpo lah. Terakhir lu lihat Gakpo main emang? Enggak, maksudnya terakhir Sancho tuh bermain untuk MU kapan? Oktober 2022 kemarin, Pak. Rehat ya kan dikirim ke Belanda, kembali bikin gol lawan Leeds. Gakpo, Mudryk dibeli mahal-mahal buat apa? Iya kan? Secara statistik tahun ini lebih bagus Sancho dong. Sancho. Iya kan? Ya tapi Sancho oke lah. Cuman kemarin gue harus akui juga sih. Nggak ada Anthony itu kerasa juga. Kerasa. Di sisi kanan serangannya ini nggak jelas Cuk. Ya, lebih nggak jelas. Kurang variatif. Bukan gara-gara Kase dan Eriksen. Itu faktor pertama. Faktor utama itu. Midfield itu kan ngalirin bola dari tengah ke sayap. Mau dia terupas ke nomor 10 atau ke kanan atau ke kiri. Kemarin tuh bolanya udah sampai ke Sancho. Dia tuh nggak bisa nusuk dan kurang eksplosif gitu loh, Cuk. Emang kurang eksplosif, emang bukan tipenya Sancho. Kalau Anthony itu kan kita wah hilang. Wah. Apaan nih anjing? Tapi ya enggak apa-apa proses. Cuma menurut gue kemarin kunci utamanya ya di tengah itulah. Masing-masing cepet kita hilang, langsung hilang, Pak. Iya betul. Kita selama ini enggak pernah main kayak kemarin. Iya. Dapat bola buang jauh ke depan. Itu kayak bola 50-50 yang gue udah bilang berulang kali gue enggak suka main kayak gitu gitu. Even yang leg pertama menurut gue seri aja kita udah bagus sih. Udah bagus. Harusnya menang Leeds ya. Menang Leeds Pak. Iya. Kemarin aku udah yakin pasti ada gol sih. Cuman gue nggak tahu Leeds atau MU. Feeling gue sebetulnya kemarin Leeds yang 1-0 kalah kayaknya nih. Pokoknya leg pertama leg 2 ini menurut gue MU out of nowhere tiba-tiba gol. Tiba-tiba gol. Kayak gitu aja udah bukan dari pola yang seperti biasa. Memang kehilangan ada hokinya juga lah. Ya, we are different lah. Without Casemiro memang harus diakuin. Iya. Casemiro tuh bener-bener poros yang gak boleh hilang. Pemain kayak gitu tuh visi luar biasa kayak gitu susah dapat pemain kayak gitu, penggantinya susah banget gantiin peran kayak gitu. Rashford juga beberapa kali kehilangan bola terus di awal-awal ya. Iya, tapi bagusnya Rashford musim ini itu dia itu peluang mungkin setiap pertandingan dia nggak terlalu banyak dapat peluang, tapi sekali dapat peluang dia bisa bisa gol. Musim ini loh ya, musim ini harus diakui dia. Jadi kayaknya cocok sama pelatih Belanda. Pelatih Moncer, ya mungkin cocok sama Van Hal, Ten Hag. Dia kan awal-awal kan Van Hal yang naikin dulu kan. Iya betul juga ya. Iya. Cocok sama orang Belanda dia. Sekarang ada Weghorst ini gue agak kasihan sih sebenarnya. Berapa kali selama dia main ya, lu kalau ingat ya, selama dia main berapa kali sih dia dapat peluang mateng yang dari crossing kayak atau dia di passing enak kayak nggak pernah. Nomor 9 kita tuh selama ini nggak terlalu dimanjakin. Iya betul. Nggak terlalu dimanjain. Nggak pernah dapat supply bola yang enak banget. Gitu loh. Terakhir gol juga dianulir itu. Ya kan itu jelas offside. Coba offside itu. Coba dikit gitu kan dia nggak gol. Langsung juga tipis ya. Iya. Loh Bruno yang itu one on one juga. Itu harusnya oper ke kiri. Itu kalau Messi dia oper ke kiri itu sepersekian detik Pak itu. Messi udah benar nendang. Itu loh yang bedain Messi sama pemain lain itu loh. Messi tuh bisa tahu, ini aku kalau nendang 70% nih. Kalau aku oper 80%, aku oper aja deh. Gitu. Gue yakin Messi tendang sih itu. Iya sih, pasti Pak. Tapi bedanya gol cok kalau Messi. Dia dicop itu Messi. Itu memang keputusannya menurut gue udah benar ditendang sih. Benar tendang. Itu udah one on one jelas Pak, one on one Pak. Dia udah nggak kelihatan Rashford lari dari belakang udah. Cuma emang tendangannya kurang aja. Udah aja udah gila itu selesai bisa passing loh. Sama Rashford kanan cuk golnya kemarin. Ditaruh langsung cuk.
di tiang Kanan satu dia. ya. Yang jatuh ya Iya, gila. Mati sih. Keren. Keren. Tuh orang keren sih. Oke, Keren. lumayan Mentalnya lah. 4 bagus. poin yang 4 poin. cukup oke lah. Cukup oke. Kita Cukup. bisa melihat Sempat atas peringkat atas 2 juga dikit. ini. Ya, sempat peringkat 2 dikit. Iya, iya. Sebelum Terus City, turun. City menang lah juga soalnya. It's Ya okay. udahlah. it's Tapi okay. 3 besar ini seru loh. Seru mepet Seru. semua. Mepet ini. Walaupun Arsenal masih ada 2 tabungan 2 ya. Tapi Lawan dua tabungan City. itu lawan City semua. Lawan City. Makanya. Lawan City semua. Makanya. Seru. Ini kalau mereka cuma dapat 3 poin katakanlah kalah sekali menang sekali, ya nggak terlalu jauh. Ya, nggak terlalu jauh. Nggak terlalu Ya, jauh, ya. masih oke nih. Masih oke. Apalagi kalau City tiba-tiba benar-benar kena pengurangan poin itu. Wah. Itu enak, Pak. Kalau Terus itu. Arsenal kalah 2 kali sama City. Wah. Tetap Arsenal yang juara. Enggak, harus yakin dulu. Iya. Oke, gimana menurut Optimis, kalian guys? optimis. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jangan lupa juga join grup Telegram kita. Pembahasan kita yang sekarang ini menurut kalian oke apa enggak sih? Setuju enggak soal analisa-analisa Koko Hendra sama Koko Tauto ini? Tambah di kolom komen, kita tunggu. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sekali lagi share video ini ke teman-teman kalian, seluruh supporter MU ataupun City, Liverpool, Arsenal, Chelsea, Spurs, semuanya. Kita happy bareng, bahas bola bareng. Kita pokoknya dukung terus tim kesayangan kita. Thank you for watching. We born red, we die red. Manchester always red. Dan sebelumnya kan Varane kan. Dan sekarang Maguire ngaco, cok. Gila. Ini tuh gak kuat gue. Nonton Maguire Asli. anjing. Parah. Sumpah. Dia Itu pastinya tuh jelek banget. sampai Parah, gregetan, cok. Sampai Sumpah, gue Pak. catetin, cok. Parah, cok. Maguire, Long ballnya Cok. anjing, sumpah. Kepotong Cok. mulu loh, cok. Iya, Itu bahaya loh. Itu setiap kepotong ya. Kita udah posisi 3-2. Iya, makanya. Bahaya, Cok. Posisi itu. counter attack, Pak. Makanya. Cuk. Itu saking aja pemainnya Leeds, Cuk. Itu kalau yang megang Bukayo City. Saka udah keringet dingin, Cuk. Iya, Cok. Iya, City. Mahrez itu. Kemarin Southampton yang lawan City itu gol keduanya salah sekali kan backnya kan disundul itu. Langsung diambil Haaland, set des Gundogan 2-0. Aston Villa kan. Aston Villa ya, Aston sorry, Villa. Aston Villa.